Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas apa saja yang terjadi di Pokemon Horizon episode 104. Dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Padahal aku sudah nungguin minggu kemarin ya guys ya, episode baru kok nggak muncul-muncul. Sekalinya libur. Banyak betul liburnya Pokemon Horizon ini guys ya. Tapi akhirnya kita bisa melihat Amesio yang sekarang sudah tumbuh dewasa juga. Tapi di sini Amesio terlihat depresi karena banyak pikiran. Amesio ngerasa dirinya tidak berguna dan kehilangan semangat. Namun Liko hadir untuk menyemangati Amesio supaya bangkit dari keterpurukannya. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara dua ksatria, Charcadet versus Cerulege. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Setelah insiden di Rakuas tahun yang lalu, Amesio berpisah dari Zirconia dan melarikan diri dari anggota The Explorer yang ingin menangkapnya. Amesio sangat peduli pada mereka, dan dia tahu kalau mereka tetap bersamanya, mereka juga akan dianggap sebagai buronan. Jadi ya dia melarikan diri sendirian. Kita kasih respect dulu buat Amesio yang milih menjaga teman-temannya, dan merelakan dirinya saja yang pergi. Sekarang jadi masuk akal kenapa Amesio tiba-tiba menghilang. Setelahnya Amesio melarikan diri menggunakan kapal selam dan terdampar di sebuah pulau terpencil yang pernah dikunjungi oleh keluarganya. Amesio dan Pokemonnya memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Sementara itu, Liko dan Zirconia akhirnya tiba di rumah Amesio yang sangat besar dan mewah. Liko langsung mikir ternyata Amesio kaya raya dan punya banyak uang. Sultan anjir. Sesampainya di dalam, Zirconia menjelaskan bahwa Spinal telah mengambil alih jabatan Master Gibeon sebagai bos besar, di mana dia bisa mengendalikan perusahaan Exit dan The Explorer sesuka hatinya. Namun secara diam-diam, Hamber menyuruh Zirconia untuk mencari Amesio. Secara Amesio adalah satu-satunya orang yang bisa menentang Spinal dan bisa mengalahkannya. Ketika Liko nanya di mana Amesio berada, Zirconia masih belum tahu. Bahkan setelah mencari kesana kemari, mereka juga belum bisa menemukan Amesio. Setelahnya mereka menceritakan tentang ibu Amesio yang sudah meninggal karena kecelakaan sewaktu Amesio masih kecil. Ketika Charcadet menemukan foto keluarga Amesio yang sedang berada di pantai, Liko langsung ambil kesimpulan bisa saja Amesio berada di pulau itu sekarang. Seketika Zirconia pun sadar bahwa tempat kenangan bersama ibu Amesio adalah satu-satunya tempat yang akan dituju oleh Amesio. Hanya dengan melihat foto keluarga Amesio, Liko dapat dengan mudah menyimpulkan di mana Amesio berada. Gak perlu susah-susah cari kesana kemari kayak Zirconia. Jadi Liko dan Zirconia segera menghubungi ayah Amesio yang bantu mereka menemukan lokasi pulau tersebut. Namun sebelum sempat mengirimkan lokasinya, ada yang mengetuk pintu kantornya. Sehingga ayah Amesio terpaksa mengakhiri panggilannya. Ternyata yang mengetuk-ngetuk pintu tadi adalah Spinal, yang tentunya sekarang sudah naik jabatan jadi bos, dan ayah Amesio yang sekarang jadi bawahannya. Ayah Amesio masih bekerja di bawah Spinal, tapi jelas dia sangat rombang-ambing dengan semua ini. Penggunaan Strong Spear lebih banyak menimbulkan kerugian pada Pokemon. Rasanya cerita penebusan untuk ayah Amesio akan segera terjadi. Ayah Amesio akan berontak dan berkhianat pada Spinal, apalagi ayah Amesio punya akses ke database perusahaan Exit dan file-file mereka. Ini bisa jadi senjata ampuh untuk menjatuhkan Spinal. Ternyata pulau terpencil itu adalah tempat yang sama di mana Amesio pertama kali bertemu dengan Charcadet. Jadi bisa disimpulkan pulau terpencil ini adalah kenangan terakhirnya bersama ibu Amesio. Sekarang kita jadi paham kenapa Amesio milih pergi ke pulau terpencil tersebut. Tapi yang anehnya kenapa Zirconia kok tidak pernah berhasil menemukan Amesio. Padahal sudah jelas petunjuknya di foto keluarga Amesio. Kalau Amesio pasti akan menuju ke pulau kenangan ini. Dan seharusnya Zirconia ngecek pulau ini sebelum mondar-mandir ke sana kemari. Tapi wajar lah guys ya. Mereka kan anak buah yang biasanya menerima perintah dari atasannya. Mungkin mereka nggak kepikiran sampai sana gara-gara ada perintah terus. Paling nggak mereka sudah coba carilah Amesio guys ya. Akhirnya Liko dan Zirconia berangkat ke pulau terpencil. Ada juga momen lucu di mana Konia ngasih makan Meowscarada, karena dia sangat terobsesi sama Pokemon kucing hijau tersebut. Tapi supaya nggak ketahuan, Konia pura-pura tenang. Padahal, setelahnya kita diperlihatkan dengan bagaimana Zirconia bergabung dengan The Explorer. Zirconia langsung disuruh untuk mengawal Amesio. Dan dari sinilah kekaguman mereka terhadap Amesio meningkat drastis.
Sampai akhirnya Zirconia bersumpah untuk terus melindungi Amesio sampai kapanpun. Jadi ingat tim Rocket ya guys ya. Dulunya kan mereka juga nggak percaya satu sama lain. Tapi perlahan-lahan mereka membentuk ikatan dan bergabung menjadi trio tim Rocket yang terkenal. Amesio dan Zirconia kayaknya adalah penerus tim Rocket. Beralih ke Amesio pasca time skip yang sekarang terlihat lebih dewasa dan jauh lebih matang. Amesio dan Cerulean sedang duduk di pinggir pantai. Nampaknya Amesio mengalami banyak hal yang berat. Buktinya rambutnya yang kusut dan tumbuh lebat, tubuhnya yang lebih kurus, dan matanya yang juga cekung. Setahun menyendiri di pulau terpencil telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda. Dan dari tampilannya Amesio jadi semakin mirip dengan kakeknya, Gibeon. Di sini Amesio merasa terbebani oleh pikiran dan emosinya. Amesio nggak tahu gimana caranya memenuhi janji kakeknya. Amesio juga bingung harus bergantung sama siapa. Dan itulah mengapa dia memilih menetap di pulau terpencil kenangan bersama ibunya. Amesio memikul semua beban itu dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Amesio mencoba menyeimbangkan kesedihan dan penyesalan serta merenung tentang masa lalu, sambil juga berusaha menemukan cara untuk tetap maju. Coba aja kalau Amesio mau berpikiran positif bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki banyak teman yang selalu ada untuknya. Amesio masih memiliki kekuatan untuk membuat perubahan dan terus maju. Amesio kemudian mengenang pertama kali dia bertemu Carcadet di sini saat masih kecil. Saat itu ibunya minta Carcadet untuk berjanji untuk selalu melindungi Amesio. Dan itu adalah pesan terakhir dari ibunya yang tak lama setelahnya meninggal dunia. Inilah alasan mengapa Cerulean begitu dekat dengan Amesio. Setelah mengingat kenangan indah itu, entah kenapa ada sesosok bayangan putih yang lewat di belakang Amesio, yang diyakini itu adalah hantu ibu Amesio. Tak lama kemudian, Liko dan Zirconia tiba di pulau terpencil itu. Amesio yang tadinya sempat panik akhirnya bisa tersenyum lega setelah melihat teman-temannya lagi. Setelahnya mereka mulai berbincang-bincang di depan api unggun. Carcadet mencoba menyapa Cerulean, tapi Cerulean mengabaikannya. Tapi melihat hubungan antara Liko dan Carcadet mengingatkan Amesio akan ikatannya dengan Cerulean. Liko mulai menceritakan semua yang terjadi setahun terakhir ini. Amesio sih sudah nggak kaget lagi dengan semua yang dilakukan Spinal. Sampai dia mengetahui bahwa Rakorium masih ada dan diolah menjadi item terlarang. Barulah Amesio marah. Meskipun begitu, ketika mereka mengajak Amesio bergabung dan bantu mereka, Amesio langsung menolak. Amesio merasa dirinya sama sekali tidak berguna dan sudah kehilangan semangat semenjak kepergian kakeknya. Kalau kita ingat-ingat lagi, Amesio memang sangat menyayangi kakeknya. Amesio sangat setia kepada Gibeon, dan sudah tertanam dalam dirinya bahwa di sepanjang hidupnya, tujuannya adalah memenuhi impian kakeknya melalui The Explorer. Bahkan ketika Amesio berbalik melawan kakeknya di Rakua, tujuannya masih tetap sama, yaitu untuk melindungi serta menyelamatkan kakeknya. Amesio tidak pernah sekalipun berpaling dari Gibeon ataupun The Explorer. Itu adalah bagian terbesar dalam hidupnya. Jadi setelah kehilangan kakeknya dan dibuang oleh The Explorer, Amesio kehilangan jati diri dan merasa tidak berharga lagi. Namun Liko mengembalikan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Amesio. Dulu Amesio pernah mengatakan untuk jangan pernah menyerah, tapi sekarang malah Amesio yang nyerah. Dan sekarang ketika tiba waktunya untuk membuktikan diri, Amesio malah patah semangat. Jadi Liko memaksanya untuk bangkit dan melakukan apa yang bisa Amesio lakukan. Melihat Liko yang begitu bersemangat, seketika Carcadet juga menyala-nyala dan ingin menantang Cerulean bertarung. Tapi Amesio memperingatkan pertarungannya tidak seimbang. Carcadet bukanlah tandingan Cerulean. Namun Liko berdiri dan menginginkan pertarungan ini, yang kalau belum dicoba belum kelihatan hasilnya. Akhirnya Amesio pun setuju, dengan catatan jangan salahkan dirinya kalau Carcadet terluka parah. Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan Carcadet yang menembakkan ember, namun Cerulean bisa menangkis serangan itu. Ketika Carcadet berusaha mendekat, Cerulean melancarkan Psycho-Cut untuk menghentikan langkahnya. Seperti yang dibilang Amesio, nampaknya pertarungan ini memang berat sebelah. Namun Liko merintahkan Carcadet Clear Smoke untuk mengaburkan pandangan Amesio dan Cerulean. Carcadet kemudian pakai ember lagi. Tapi tiba-tiba Cerulean Phantom Force muncul dari belakang buat nyerang balik Carcadet. Setelahnya Amesio nyuruh Liko untuk menyerah saja dan masukkan Carcadet kembali ke dalam Pokeball. Namun secara mengejutkan, Carcadet yang tadinya jatuh akhirnya bangkit lagi. Masih belum menyerah.
Charcadet melaju kencang ke arah Cerulean yang berusaha menghentikan langkahnya dengan Saikoka. Namun kali ini Charcadet berhasil menghindar dan melancarkan Ember dari jarak dekat. Serangan yang sangat efektif untuk Cerulean. Bukannya kalah, Cerulean malah makin bersemangat. Cerulean langsung menebas Charcadet sampai terpental jauh. Akhirnya setelah cukup puas, Liko pun menyudahi pertarungan itu. Tapi Liko berjanji akan menjadi semakin bertambah kuat ke depannya nanti. Amesio menyadari adanya perubahan pada Cerulean juga. Dia melihat mata partnernya menyala, dan itu menginspirasinya untuk bangkit dan berhenti meratap. Amesio pikir dia telah kehilangan segalanya, tapi sekarang sadar bahwa dia masih memiliki Cerulean di sisinya. Dan itu artinya Amesio masih punya harapan. Ternyata alasan utama Amesio untuk tidak menyerah bukan hanya karena Cerulean, tapi juga karena Liko dan Charcadet yang pantang mundur saat pertarungan. Meskipun segalanya nampak mustahil, Amesio melihat dirinya dan Cerulean dalam diri mereka. Itulah yang menginspirasinya untuk terus bertarung. Amesio kemudian beritahu Zirconia bahwa mereka masih tetap berpisah agar Zirconia bisa bertindak sebagai mata-mata di dalam The Explorer. Zirconia sangat gembira ketika Amesio bilang siap melanjutkan petualangannya lagi. Zirconia kemudian menyerahkan Zygarde Cube yang dititipkan oleh Ember, yang dengan item tersebut bisa untuk mengumpulkan sel-sel Zygarde. Sepertinya Amesio akan mengumpulkan semuanya dan manggil Zygarde Complete Form untuk membantu mengalahkan Spinel. Walaupun jalan yang mereka tempuh berbeda, Liko percaya dengan keputusan Amesio. Setelahnya Zirconia melapor kepada Ember bahwa mereka telah bertemu dengan Amesio. Ember terlihat sangat bersyukur mengetahui Amesio dalam keadaan sehat walafiat. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ada Agate yang mengawasi secara diam-diam dan mengetahui beberapa anggota The Explorer yang berkhianat pada Spinel. Nah, itulah tadi episode Pokemon Horizon terbaru yang fokusnya ada pada pengembangan karakter Amesio. Amesio kini mulai petualangan baru untuk mengumpulkan sel-sel Zygarde. Dan ternyata teori bahwa Amesio sedang bersama dengan Fropriet itu salah ya guys ya. Tapi bisa aja pas lagi cari sel Zygarde, Amesio ketemu Fropriet. Dan mereka bertarung sebentar untuk pemanasan, kemudian bekerja sama untuk mengalahkan Spinel. Tapi yang bahaya, sekarang Agate tahu siapa saja yang berkhianat di The Explorer. Dan setelah mengetahui keberadaan Amesio, The Explorer akan mengirimkan pasukan Strong Spear untuk menggagalkan rencana Amesio. Setelahnya kita akan bahas tentang Charcadet Liko. Ini adalah pertempuran pertamanya semenjak ditangkap oleh Liko, dan hasilnya benar-benar memuaskan. Charcadet menunjukkan keberanian, semangat, jiwa yang pantang menyerah, bahkan ketika dia jelas-jelas kalah level dalam kekuatan. Dan tekadnya yang luar biasa itu tidak hanya membuat orang lain kagum, itu juga mengubah cara berpikir mereka. Charcadet membangunkan Cerulean dari keterpurukan emosionalnya. Dan hal itu pada akhirnya juga membuat Amesio keluar dari depresinya. Jadi sekarang Charcadet lebih punya karakter dibandingkan Shiny Lucario yang pendiam dan hobinya cuman gebuk-gebukan. Absolute Cinema. Penulis Pokemon Horizon benar-benar memasak sesuatu yang spesial. Kayaknya mereka ingin buktikan betapa hebatnya Liko sebagai seorang protagonis atau tokoh utama. Liko digambarkan sebagai orang yang baik hati dan selalu memperhatikan lawan bicaranya. Buktinya Liko mendengarkan Amesio dan membalikan nasihat lama yang dulu pernah Amesio berikan kepadanya. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya, di mana Liko dan teman-temannya main di pantai yang dipenuhi dengan banyaknya Pokemon aneh dan pemalas. Bukan hanya itu, ada collab yang tidak terduga, di mana Mike TG atau kakek Landau akan berpasangan dengan Amesio dalam hal masak-memasak. Dan sepertinya kita salah duga ya guys ya, Gimmighoul yang kita kira bakal ditangkap oleh Roy, sepertinya bakal ditangkap oleh Dol.